Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai angular routing atau routing pada angular. Oke. Pada single page application atau SPA, kita bisa mengatur apa yang dilihat oleh user dengan menampilkan atau menyembunyikan sebagian tampilan yang ada pada suatu komponen, daripada meminta server untuk mendapatkan halaman baru. Nah, biasanya di single page application atau SPA itu saat kita pindah ke routing 1 atau dari halaman 1 ke halaman selanjutnya, itu biasanya kita tidak akan melakukan seperti refresh. Di browser itu kita tidak melakukan seperti refresh daripada halaman. Nah, biasanya di SPA itu kita hanya menampilkan atau menyembunyikan sebagian tampilan atau sebagian komponen, yang mana ini sudah di manage oleh si DOM, dan juga router ini memungkinkan untuk mengarahkan URL yang ada pada browser sesuai dengan instruksi untuk merubah tampilan. Nah, jadi di SPA ini apa yang ditampilkan atau dirender oleh halaman itu akan disesuaikan dengan URL yang ada pada browser. Pada Angular routing ada 3 building block dasar untuk membuat route, yaitu pertama, mengimpor router modul dan routes pada routing modul, kemudian mendefinisikan route di dalam daftar route, kemudian menambahkan routes ke aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke hands-on. Oke, pertama-tama saya akan buat branch baru. Saya kasih nama routing. Dari branch terakhir yaitu HTTP client. Selanjutnya kita akan buat routing modulnya terlebih dahulu. Kita bisa membuatnya menggunakan Angular CLI, yaitu dengan command ng generate m atau modul. Kita kasih nama app routing. Kemudian kita kasih option flag. Oke, jadi di sini sudah terbuat app routing modulnya. Sekarang kita akan tambahkan router modul pada app routing modul. Yaitu pertama di bagian sini, di bagian impor, ini akan kita tambahkan router modul, yang mana router modul ini diimpor dari angular/router. Kemudian di sini kita kasih for route, dan di sini kita masukkan routes-nya. Nah, routes ini kita buat di sini routes, yaitu angular routes. Ini juga kita impor dari angular router. Nah, ini adalah list atau array. Nah, di sini kita bisa mendefine path. Misalkan ini base path-nya atau base komponennya, kita define path komponen, yang mana ini sudah saya buat atau tutorialnya ada di video sebelumnya, video yang di awal, teman-teman bisa tonton. Kemudian kita copy aja, kita buat path selanjutnya. Misalkan di sini saya ingin membuat halaman user. Dan di sini saya masukkan komponennya list user komponen seperti ini.
Kemudian di bagian ekspor kita tambahkan ekspor router modul seperti ini. Nah, setelah ini kita tambahkan app routing modul ini di app modul di sini ya. Tambahkan app routing modul. Selanjutnya pada app component .html ini akan kita rubah yang tadinya seperti ini, app page akan kita rubah menjadi seperti ini. Di sini header, kemudian kita tambahkan satu div dengan kelas container, kemudian di dalamnya ada router outlet seperti ini. Kita ubah juga di bagian page component.html di sini yang tadinya merender user list dengan ID, di sini ada app list user. Nah, di sini akan kita rubah sebagai homepage. Oleh karena itu, yang pertama kita hapus aja app headernya karena kita sudah define di app component, dan di dalam sini kita kasih header saja home page. Kita kasih tulisan homepage atau judulnya homepage. Nah, selanjutnya pada bagian header, di sini ada di bagian cell komponen header. Nah, di sini akan kita rubah yang mana jika di Angular ini kita tidak menggunakan href, tapi kita rubah menjadi router link. Nah, jadi di sini kita rubah menjadi router link. Pertama ini dulu router link, L nya besar, jangan sampai salah. Kemudian karena ini homepage, artinya ini base URL nya tanpa tambahan apapun. Dan di sini juga kita copy router link. Nah, di sini baru user seperti ini. Kita rubah labelnya menjadi user. Dan agar komponen header ini dikenali oleh Angular routing, kita perlu mengimpor router modul pada share modul. Nah, kenapa pada share modul? Karena si header ini kita ekspor pada share modul. Jadi semua komponen yang bisa dibagikan ini kita define-nya di share modul. Nah, di sini kita impor router modul seperti ini. Oke, coba kita simpan semua dan kita jalankan aplikasi npm start. Oke, di sini terdapat error. Oke. Nah, di sini ada kesalahan, yaitu app header is not a known element, atau elemen app header ini tidak dikenali di sini di app komponen. Kenapa? Kemungkinan yaitu kita belum mengimpor share modul di sini. Kita import share modul, kemudian kita save. Oke, sekarang sudah tidak ada error.
Misalkan kita coba buka, cek hasilnya di localhost 4200. Oke, nah sekarang tampilan aplikasinya di bagian base URL ini ada homepage. Ini kalau kita klik user, nah di sini dia akan merender halaman user. Nah, ini artinya routingnya sudah bekerja. Dan bisa teman-teman lihat seperti di penjelasan awal tadi di SPA itu, ketika halaman atau URL-nya berubah, ini tidak terjadi refresh ya di sini. Artinya halaman ini tidak meminta ke server yang akan mengembalikan halaman, tapi di bagian aplikasi web ini hanya merubah komponen apa yang akan di render. Coba kita lihat di sini, kita inspect. Kita rubah view-nya seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian sini. Misalkan kita ke home. Nah, di sini ya, bisa teman-teman lihat. Di sini yang di-render yaitu app pages. Yang mana ini page komponen. Dan kalau kita pindah ke user, nah bisa teman-teman lihat di sini app pages akan di replace menjadi app list user. Oke, selanjutnya biasanya kita perlu mengirimkan parameter pada root URL. Nah, misalkan kalau kita mau mengakses user dengan ID tertentu, biasanya kita ada mengirim parameter seperti ini ya. Misalkan 2104. Nah, misalkan ini kita mau mengakses user dengan ID 2104. Nah, bagaimana cara melakukan ini pada Angular? Oke, akan kita coba. Kita buat terlebih dahulu komponennya untuk misalkan user detail ya. Oke, di sini bisa kita stop, Ctrl C. Kemudian kita akan buat komponennya yaitu di sini ya, user detail. Nah, di sini ini saya pernah buat sebelumnya, saya hapus dulu. Nah, di sini baru kita generate ulang, ng generate c atau c yaitu komponen, dan itu kita arahkan ke page komponen user komponen, dan di sini user detail. Kita enter. Nah, ini sudah tergenerate. Bisa kita lihat di sini ada user detail. Oke, kita akan masuk ke user detail. Nah, pertama kita akan rubah terlebih dahulu di sini. Misalkan kita tambahkan aja header 2. Kita kasih, misalkan kita kasih text selected user, kemudian di bawahnya kita render ID-nya, ID kita gunakan Angular interpolation user ID. Nah, user ID ini kita akan dapatkan di user detail.component. Kita define di sini user ID. Saya sudah paste ya. Nah, untuk awalnya ini hanya string kosong. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan user ID ini dari URL atau dari root URL. Nah, ini pertama kita akan mendaftarkan dependensi daripada root di konstruktor ini.
kita kasih nama private root. Nah, kemudian di sini tipenya activated root, yang mana diimport dari Angular router. Kemudian pada ng on init kita assign this user ID sama dengan kita ambil dari this root dot snapshot dot params, kemudian ini namanya user ID. Kemudian di sini bisa kita console.log user ID-nya. Nah, sebenarnya nggak juga ya, nggak harus juga ya, karena di sini sudah langsung kita tampilkan. Tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya dari mana kita dapat params.user_id ini? Nah, ini kita daftarkan di routing module. Di app routing module. Nah, di sini kita tambahkan satu path seperti ini. Nah, di sini user. Nah, baru di sini kita masukkan user ID. Nah, user ID inilah yang akan dikenali oleh activated root yang di sini. snapshot.param.user_id. Seperti ini. Nah, ini kita ganti menjadi user detail component. Seperti ini. Sekarang coba kita simpan semua dan kita jalankan ulang. npm start. Oke, sekarang sudah jalan. Oke. Sorry, dan sekarang kita akan tambahkan di sini ya. Kita tambahkan action di sini. Kalau dia diklik, dia akan pindah ke halaman user detail. Nah, saya lupa belum tambahkan. Jadi di bagian list user component. Nah, di sini kita tambahkan eventnya, yang mana jika salah satu table user ini diklik, ini dia akan menuju ke halaman user detail. Nah, di sini kita tambahkan eventnya yaitu klik. Kita tambahkan metodenya yaitu goto user detail. Kita kirim sebagai parameter yaitu user.id. Nah, user detail ini adalah metode yang kita define di list user.component.ts. Nah, di sini kita buat metode yang mana di sini dia menerima parameter user ID, kita kasih tipenya string. Nah, seperti ini. Nah, di sini perlu kita tambahkan dependensi yaitu private root dari router. Nah, di sini ya. Jangan lupa router ini diimport dari Angular/router. Nah, di sini baru kita tambahkan this router dot navigate by URL. Nah, kemudian URL-nya yaitu /user/ kita kirim user ID. Nah, seperti ini. Sekarang coba kita simpan. Nah, di sini kan tadinya misalkan ini belum kita tambahkan ini ya. Belum kita tambahkan on click-nya. Coba ya, misalkan kita belum tambahkan on click-nya. Nah, saat kita klik kan ini nggak terjadi apa-apa. Sekarang coba kita lihat perbedaannya setelah kita tambahkan on click-nya, yaitu dia akan
menjalankan ini, this router navigate by URL. Nah, coba kita simpan. Saat kita klik, nah dia akan merender ke user detail yang mana sudah kita buat. Di sini kita merender selected user dan kita tampilkan ID-nya yang mana kita dapat dari sini. Nah, mungkin itu saja untuk tutorial Angular routing pada video kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan melanjutkan mengenai Angular routing yang mana akan membahas lebih lanjut mengenai Angular routing. Jangan lupa teman-teman subscribe biar teman-teman gak ketinggalan update video dari channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.